pakai cincin atau pakai gelang tertentu, jadi terlihat semakin menawan gitu. Ada, makanya lebih baik yang alami aja. Kalau wanitanya suka atau ini kasihan kitanya perempuan, laki-lakinya suka, ya lebih bagus begitu. Nah, itu baru ada itu sekitar tahun 80-an setan jenis kuntilanak. wah, Zaman dulu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat, teman-teman sadekala dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Cinta kasih semesta selalu menyertai kalian. Pokoknya mancing cara rehat ya, biar selalu bisa nonton tayangan ini sampai full. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali karena saya ditemani oleh seorang praktisi fundamental yang sangat menekuni bidang supranatural dan spiritual, yang sudah malang melintang dari tahun 1904 FM Bandung. Aduh, ya kita tanya-tanya aja seputar spiritual dan teman-teman. Assalamualaikum Wak Erik. Waalaikumsalam Kang Elang. Anjay. Wah, sibuk apa nih sekarang? Sibuk quiet, weh. Iya, alhamdulillah sekarang nih banyak job sekarang. Oh ya? Iya, ngukur jalan, ngeliatin langit. Liatin langit. Tapi masih bergelut di bidang supranatural, banyak pasien kah, Pak? Ya, pastinya mah masih terus berhubung pasien ada terus. Capek itu sih sebenarnya jadi praktisi itu. Capeknya sih sebenarnya saat kita menerima balas jasa untuk kita tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi intinya harus ikhlas sih biar nggak capek. Bener-bener. Udah kita kayak tanagan kudu di ieunya. Ari Iwa kenapa pengen atau mungkin memutuskan untuk mendalami bidang supranatural? Intinya mah pada awalnya ada keinginan yang nggak bisa kita wujudkan dengan tenaga pikiran. Gimana caranya ini supaya salah satu keinginan kita ini terwujud, sementara tenaga terbatas, kekuatan pikiran segitu-gitunya, ya maklum lah. Kebetulan saya juga kurang berpendidikan, sekolah sama kayak orang lain, sering bolos, kadang tawuran, segala macem. Itulah. Jadi banyak keinginan yang nggak, hampir mustahil lah kalau dicapai dengan kerja. Oh, jadi buat tertarik dengan bidang seperti ini. Ya, kita cari jalan lain, jalan lain. Berarti dasarnya mah memang gua belajar tuh untuk diri dulu sendiri gitu. Ya, untuk diri sendiri. Dan akhirnya berkembang, kemudian mungkin orang-orang tiba-tiba datang gitunya. Iya minta sih, tolong. Kelihatan kata orang-orang juga. Ya, kesibukannya beda, orang-orang pada nongkrong malam. Saya lebih banyak di rumah wirid segala macem. Siang orang-orang rokok enak makan. Wah, tidur. Saya lebih pilih puasa. Ya tidur banyaknya jadinya. Kebetulan seringnya nganggur dulu waktu masih muda. Sampai pernah katanya disirikin orang nyawanya gara-gara gak kemana-mana, terus diem di rumah tapi banyak tamunya. Ya sih, emang itu juga Sama praktisi lagi bahan cemburu tetangga lah. Aing sok kadang bingung, Wak, kenapa ya kita tuh nggak jelek-jelekin mereka, nggak jahat-jahatin mereka, tapi ada aja yang kayak tiba-tiba ya benci sama kita, dah aku jadi bingung kan, perkosa gitu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ya, Wak? Iya, itu kan sifat dasar manusia, ada suka, ada benci. Nah, Wak, dari bidang supranatural ini, Wak lebih menggeluti ke bab apanya nih? Ada kedugalan kah, atau mungkin pengasihan kah, atau mungkin apa gitu? Kalau saya lebih fokus ke rezekian, jadi pengen kaya tapi malas kerja. Motivasinya bagus banget. Pengen kaya tapi malas kerja. Dukun. Bener, Pak. Terus. Ya nomor satunya itu yang di pikiran saya, gimana caranya ini kalau saya rebahan terus tapi saya dapat duit terus. Selain ngejap lagi.
Itu di luar skenario. Sama di luar skenario. Pan nggak boleh gitu kan. Kalkulir terus tapi bukan duit. Hanya tergantung lu ngaladangan sih Ya. lamun nu meuli ngaladangan sorangan mah gitu. Ya intinya mah pekerjaan orang males lah, gimana caranya nih males kita tapi bisa tetap menghasilkan. Iya. Wah capek nggak untuk ritual-ritual kerejekian berarti blessingnya untuk prosperity ya buat rezeki gitu ya Wak ya. Ya intinya mah kalau dibanding sama nyangkul seharian sama wirid 1 jam 2 jam bisa lebih banyak dari wirid. Seperti kayak kita jualan yang kemungkinan kata orang kurang laku tapi kok laku gitu, disambung dengan doa-doa tertentu. Oh, Gitu. keren. Tapi aya tuh anu datang ka Wak kan ini nu pengen saya tanyain tentang pelet oke nih gitu ya. Kan banyak nih di zaman sekarang tuh banyak banget oke Wak. Orang teh yang tertarik dengan pelet dah pengen jadi playboy mah gitu ya, pengen digandrungi banyak orang dan digandrungi oleh pria tampan gitu ya Wak. Ari pelet teh kumaha sebenarnya kinetik kerjanya tuh seperti apa? Jadi gimana ya, semacam itu mempengaruhi seseorang. Tadinya biasa-biasa aja ngelihat kita, kok jadi ada ketertarikan tertentu gitu. Aya resep gitu. Iya, seketika tuh wajah kita terlihat berseri-seri, cerah. Terlihat kita seperti seorang yang bersahabat, familiar, padahal belum kenal. Nah, seperti itulah pengaruhnya. Pengaruh dari si pelet teh. Iya, Oh. Jadi walaupun misalkan wajahnya kayak kardus enog oge gitu nyawanya, pas ditinggali anjir ada kaset kieu. iya. Oh dari pelet eta. Bisa dari situ kan gitu. Anjir. Dan biasanya media apa Wak yang dibikin untuk peletnya? Kalau untuk Medianya media apa sih ya? yang paling mudah ya, kita dari alam. Harus dari alam. Iya, yang paling mudah. Seperti dengan batu cincin, batu-batu gitu. Oh yang batu-batu natural. Ya, batu dibentuk, batu cincin, dipakai juga, nggak bikin malu kalau Oh. dibentukin seperti cincin mah. Iya Itu media yang paling banyak itu. Di pinggir-pinggir jalan juga banyak batu mah. Di sungai-sungai. Jadi tidak terlalu mencolok matanya. Ya, Pernah tuh kepikiran lo pengen bikin media terus tinu gentong gitu ketika ngorong. ya kan susah naik motornya. Sampai Bang gitu. kemana cina mau bawa gentong pelet? Palingan marelong gitu mah. Sidik awkward aja. Iya, intinya menarik perhatian orang. Nyanyi. Dan itu juga kan ngaruhnya ketika dia pakai cincin jadi elegan gitu Iya, dia. ada yang pakai cincin atau pakai gelang tertentu, jadi terlihat semakin menawan gitu. Ada. Tapi aya nu lain deh Wak, anu misalkan nu rada susah banget kita ketika bikin media itu. Ada yang bikin medianya permintaan sebenarnya. Oke. Ya permintaan yang aneh-aneh seperti pengen media dari kembang apa gitu kan. Seperti dari cerita-cerita zaman dulu kan. Nyari medianya nih yang sulit nih. Padahal sebenarnya nggak terlalu ke media sih ilmu pelet itu. Cuman untuk ngelihat kesungguhan Orang itu. iya, orang yang menginginkannya. Oh. Sungguh-sungguh nggak dia ini pengen ilmu ini, pengen memikat hati si Anu kan gitu. Nah, sama pelaku spiritualnya ini Diuji. setelah diuji. Oke. Nah, kamu cari bahan ini. Oh. Padahal nggak ada patokan tertentu lah. Oh intinya bisa apa aja ya? Sebenarnya bisa apa saja. Oh gitu. Cuman untuk melihat kesungguhan orang. Ya, Ngetes juga ya kan? Iya. Benar-benar. apa sekedar iseng-iseng bercanda ngetes ilmu atau apa. Ini ada apa positif negatifnya nggak sih Wak kata Wak sendiri gitu? Sebenarnya banyak ke negatif sih. Banyak negatifnya. Iya, sesuatu yang dipaksakan. Orang yang nggak suka sama kita harus suka kan. Oh iya ya. Ada efek buruknya nggak buat si usernya? Korban pasti jelas ya abis. Ya jelas bisa, kalau terpengaruh lah bisa mungkin lupa diri. Iya hilang semuanya gitu. Kalau untuk si usernya yang makainya ada juga efek negatifnya Wak. Justru negatif banget kalau pakai yang kayak gitu. Jadi seperti udah nggak percaya diri, nggak percaya ke Tuhan juga nomor satu sih. Padahal kita kan ya memang nggak semua manusia normal, tapi yang datang ketemu dengan saya rata-rata normal, wajah nggak terlalu mengecewakan, tapi alasannya kok nggak bisa dapet kan gitu. Padahal kan mungkin bisa Wak dari cara dia berkomunikasi mungkin ya Wak ya.
Ya kemungkinan nomor satu itu kurang komunikasi yang baik. Berarti mitos-mitos anu dikatakan nih, Wak, menurut Wak sendiri benar tuh sih orang yang punya ilmu ini katanya siapapun yang dia suka tiba-tiba bertekuk lutut ke mimpi-mimpi gitu-gitu. Nggak seperti itu sih. Enggak ya, tetap ada prosesnya. Kecuali emang orang-orang tertentu lah. Kalau ya zaman dulu kayak raja istrinya banyak. Sebenarnya itu bukan ilmu pelet sih. Oke. Siapa sih yang nggak mau punya menantu raja? Orang-orang kampung, orang-orang rakyat Zaman dulu gitu, ya. iya. Oh bisa jadi, Wak. Ya kan makanya raja istrinya banyak. Ya pastilah dikasihin anaknya buat jadi istri raja. Iya bener anjir. Raja, ya, aduh. Iya, kan jadi Jadi raja. punya besan raja, punya menantu raja. Bangga. Jadi mun kalian pengen banyak ceweknya jadi raja. Ya jadi pejabat. Jangan jadi penjahat. Nyawanya. Tapi aya tuh tips dan trik nawa sebenarnya kan meureun kasarna memang ini kan media itu sebagai pelantaranya. Nomor satunya. Nomor satunya pelantara mempermudah mungkin gitu yang mendatangkan yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan. Ada tuh sih kadang meureun da jelema sendiri juga punya energi itu nyawanya. Ada kalau kita mau memanfaatkannya. Nah, caranya kumaha? Gimana caranya biar orang Ya, tuh suka sama kita gitu tipsnya apa harus baca apa gitu yang bisa buka aura kita kayak gitu. Ya nomor satu buat buka aura sih mandi yang benernya. Yang bersih. Kata orang Sunda mah berseka lah. Bukan menghias diri ya, lebih kepada bersih. Bersih, rapi. Iya, kayak misalnya laki-laki senang sama perempuan. Perempuan rata-rata ngeliat laki-laki tuh yang bersih, penampilannya rapi, Wangi. wangi juga. Iya, bau belenok banget. Anjir. Ya jangan mau jadi, Itu mau belum. jadian. Deket aja malas kan gitu. Ya intinya nomor satu mah penampilan dulu lah. Penampilan sering gosok Iya. gigi, keramas, seperti gitu nyawa. Bersih lah. Bersih dulu aja. Oh, berarti memang tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pelet gitu nyawanya. Ada yang tidak perlu kan, Ada juga tidak perlu. Yang penting gimana caranya si usernya ini harus memperbaiki mental dan cara berpikir dia heula nyawanya. Ya nomor satunya dari dirinya dulu. Ayam tuh Wak, orang anu misalkan waktu kasih dia tuh pakai media pelet gitu ya. Banyak banget tapi nggak berhasil pernah nggak ketemu sama orang kayak gitu Wak? Rata-rata berhasil. Sebelum kita kasih media itu kita kasih dulu sugesti nomor satu. Kedua kita kasih pencerahan, perbaikan diri. Bahwa untuk menggunakan media ini tidak bisa media jalan sendiri. Harus Anda menggunakan biar mengimbangi ya. Iya. Keren aja. Tapi nya aya tuh anu dateng pengen nyandung gitu. Banyak. Rata-rata pengen nyandung. Rata-rata. Iya. Ada pejabatnya nggak? Ya nggak usah disebutin lah itu mah. Tapi ada orang-orang besar ada. Ada orang-orang tertentu lah. Mereka biasanya sampai ngasih mahar berapa? Kalau untuk udah kalangan pengen nyandung ya kalau nggak 10 juta saya nggak mau. Oke. Ya resikonya istrinya ngamuk ke rumah saya. Berarti dia tuh harus ketika kita ritualin dua-duanya harus akur ini. Enggak juga sih. Sebenarnya kan jadi banyak yang harus dikerjakan. Di samping memikat, ini menahan ini supaya nggak emosi. Jadi double pekerjaannya. Cish. Itu permanen nggak, Wak? Nggak ada yang permanen kalau untuk media satu, nggak ada yang permanen. Kedua keilmuan. Karena kita juga kan harus terus-menerus berdoa. Oh ya konsisten. Supaya itu pengaruhnya bertahan terus. Makanya lebih baik yang alami aja. Kalau wanitanya suka atau ini pasien kitanya perempuan, laki-lakinya suka, ya lebih bagus begitu. Nah, wah ada tuh tips dan triksnya kan gini ya Pak. Orang Eropa juga meyakini ada beberapa orang luar negeri kayak ini tuh ada media-media yang alami ternyata memang tuahnya tuh alam dalam artian dia punya energi yang tidak berspirit gitu tapi memang fungsinya untuk naikin attraction-nya gitu, getarannya tuh bisa bikin orang gini ada nggak sih Pak? Banyak itu, banyak media seperti itu. Oh, apa sih? Seperti kalau yang banyak di perkampungan tuh kembang sereh namanya. Kembang sereh? Iya. Itu udah tuh alaminya? Sereh, bunga melati. Bunga melati. Iya, kalau bunga melati mah nggak perlu berdoa aja, simpen aja di saku. Oh disakuin? Iya. Itu lumayan, auranya positif. Ke alam juga membawa kesegaran.
Itu bunganya harus diganti apa terus itu aja pakai gitu sampai Iya, kalau udah 2-3 hari mah buang udah bau kan. oke ganti lagi. Jadi punya kebun melati di rumah biar banyak yang suka. Ini yang alami. Berarti bisa juga kalau misalkan kita punya parfum banyak, masukin bunga serai atau kembang melati juga bisa. Bisa, itu cocok banget itu. Teman-teman ya, coba kalian riset cobain ya. Punya parfum masukin melati atau apa? Kembang serai, bus. Nggak usah baca mantra. Nggak usah itu. Minta saja sama Tuhan gitu ya. Kita berdoa saja. Ya. Semoga ini benar. Ya, dia seperti yang diceritakan orang-orang. Nice. Gitu. Cobain praktekin gitu ya. Ya, di samping itu juga kitanya harus positive thinking gitu. Ya. Jangan positif hamil. Teman saya stres, Wak. Kenapa? Istrinya hamil. Terus? Ya biasa kan bawaan yang hamil mah suka itu permintaannya aneh-aneh. Oh, ngidam. Ngidamnya aneh-aneh. Masa pengen ngocol sirah botak pakai sapu? Kan diomongin. Aya tetangga nantinya preman itu ge botak. Kena heran gitu ya. Punten di sana saya kredit kena botak itu da ieu memang ngidam. Ngidam sebenarnya mah itu emang apa ya? Dia pengen perhatian khusus dari perempuan gitu. Iya, pengen di ini ya, pengen di dia kan sedang mengandung. Yes, gitu. Wajar lah ya ada anak pertama juga. Iya, sih emang selama dia batas wajar mah lihat juga kemampuan suaminya. Jangan suruh mencuri ayam, ngidamnya kan kasihan kalau ngidam. Bukan nama yang ayak apalah yang mau ke ayam. Ya kan lumayan kalau sampai ketangkep. Ngomong sama kawan, ayo, buka. Engkau enggak. Apa ini kan masuk. Maaf. Nah, Wak. Ngopi atuh. Iya, silakan. Wak. Gimana? Ciri-ciri orang yang kena pelet. Ya, ciri-ciri utama ya. Nomor satunya dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan gitu. Itu baru ada itu sekitar tahun 80-an setan jenis kuntilanak. Wah, zaman dulu nggak ada. Ya, ciri-ciri utama ya. Nomor satunya dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan. Nomor satunya dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan gitu. Contohnya, Wak, sendal terbalik. Sendal dibalik. Ya, kanan di kiri, kiri di kanan. Kadang-kadang satunya sendal, satunya sepatu. Rata-rata itu bisa dipastikan itu. Itu pasti ya, itu kena pengaruh. Mempengaruhi alam bawah sadar berarti. Iya. Jadi kacau. Minimal dia jadi kurang apa ya? Fokus. Kurang fokus. Terus fase keduanya? Kadang-kadang kayak minum air putih ditiup-tiup, disangkanya panas. Emang nggak seberapa sih. Cuman ketahuan dari situ kalau kita mau merhatiin. Kalau misalkan dia tiba-tiba kayak linglung kayak wah terek nyokot naonnya pokok gitu. Kebanyakan itu juga bisa jadi. Bisa jadi mempengaruhi fokus. Dan dia bakalan ingat sama orang yang meletnya. Kemungkinan terbesar ke situ. Nah, cara mengantisipasinya, Wak? Sebenarnya cara mengantisipasi kayak gitu ya sadar. Harus diobatin, ya ditutup. Dinetralisir. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang ciri-cirinya seperti ini nih, tiba-tiba kalian ingat sama orang yang gak kalian suka. Nah, ya cari ustad-ustad terdekat atau siapalah praktisi terdekat. Ya yakin Pak Abiter curiga ya mesin kapelet gitu. Iya, tinggal cerita aja. Tiba-tiba kok saya perilaku. Cuma kadang-kadang nggak sadar korbannya nih. Emang. Tahu-tahu udah berubah-berubah, keluar pihak keluarga
orang-orang di sekitarnya nggak menyadari juga. Iya. Kok ini berubah kan gitu. Kayaknya sejahat itu berarti nyawanya. Ya rata-rata efeknya begitu. Terus kumaha ya oge katanya pengasihan yang syariah gitu kumaha eta teh? Emang ada gitu. Teuing. Ya Tapi ada bingung. nyebutnya mahabbah, itu lebih kepada mahabbah. Oh, mahabbah. Iya, di sifat-sifat Allah juga kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Man tetap ya pelaku begitu. Ya tidak diperbolehkan lah. Sebenarnya Iya, buat apa kan dipaksakan, jadi sesuatu yang dipaksakan. sesuatu yang dipaksakan tuh nggak baik. Udah yang Iya. alami-alami aja deh gitu ya. Ya suka, ayo. Terus ya gitulah. Kalau misalkan ini anomali bukan, wah teman saya tuh kan dia tuh cowok ya. Tapi kalau mandi dia suka pakai sunsil hijab dah. Dia kena pelet nggak? Dia nggak baca. Saya suka bingung. Harusnya baca. Harusnya baca. Iya. Kebanyakan karena nggak baca itu. Capek. Tapi wah pernah ngobatin orang yang kena santet pernah? Kalau pernah ya sering sih, emang pasien sering rata-rata begitu. Emang tetangga tahunya kan saya ya awal-awalnya dulu ya tetangga yang sering sakit saya tengok ya bukan nolong saya niatnya sih ya pengen satu nyobain hasil saya tirakat ilmu. Ngejajalnya. Iya, ini ada orang sakitnya saya tengok, saya minta izin ngobatin sama keluarganya. Nomor satu ngejajal. Ya kalau nggak dites gitu kan kita nggak tahu kemampuan kita sampai mana. Bener sih bener. Memang kudu praktek. Ya memberatkan diri lah. Nggak apa-apa nggak bayar juga. Tapi sampai saat ini ada wah, orang yang masih kena gangguan santet gitu masih ada. Masih ada sih sebenarnya kadang-kadang bukan oleh dukun juga banyak. Kan doa-doa orang yang tersakiti itu teh aduh mustajab. Gitu. Jadi buat tonggo kami mikir, wah iya mah santet bisi ajab. Ya, Bisa. gitu. Kumamun ajab. Ya intinya ada negatif orang yang tersakiti seperti kita nggak sengaja nyenggol orang sampai kecebur sumur. Nggak minta maaf kitanya. Simple sih, saya mah cuma Ya nyenggol maaf ya, nggak sengaja. Kalau tapi kan kecebur sumur. Namun kita tahu gitu tuh karena ya kayak sumur ya aja. beratnya begitu lah. Berat. Intinya kadang-kadang peristiwa nggak sengaja kayak gitu kadang-kadang bisa Bikin orang jadi sakit hati. bisa jadi masalah ke kitanya. Amin. Jadi kita harus ya rendah hati lah, minta maaf duluan walaupun kesalahan yang nggak sengaja. Hal-hal seperti itulah. Kadang zaman sekarang tuh santet kiriman. Padahal karena tingkah laku dia sendiri. Ada yang sampai kemasukan kok kena santet tuh. Kemasukan apa nih, minuman atau makanan? Jin. Ada juga sih, tapi jarang kalau zaman sekarang ya. Praktisi tertentu lah yang bisa ngirim sampai masuk jin ke badan orang. Oke. Ya kebanyakan mah ya karena ada keinginan yang tidak terpenuhi, dia nyari-nyari perhatian keluarga. Oh, jadi lainnya, Wak. Kebanyakan mah begitu kalau untuk usia-usia muda. Ya, ini kayak tantrum bahasa kita. Ya, saya suka tuh sama Ariel tantrum. wah emang itu mah dia mau bohong ya. Cuman suka marah-marah kejelasan. Ariel tantrum. Atau itu Amanda Lenopo. Boleh juga. Boleh juga itu. Bagus. Anya Geraldine juga ya. Oh ini. Kenzi Mlen. Yang di mana itu? Yang Tobrut. Astagfirullah. Lah, kok jadi bahas iya anjir. Aduh. Ya kan intinya laki-laki mah pasti ke situ kan. Itu Iyalah. kenikmatan dunia. Itu Tuhan kasih kita nikmati. Iya, berarti. Soalnya gitu, Pak. Nah, nikmatinnya dengan halal. Ya kalau ada rezeki dia nikah kan begitu. Iya. Pertanyaannya nih yang berat, Pak. Mau nggak dia? Iya. Ya. Ya kita lihat dulu diri kita sendiri lah, kira-kira kita mampu nggak memenuhi keinginannya, ingin pesta pernikahan atau ingin apa kan gitu. Oh jadi tetap nyawanya kita tuh sebelum mengait-ngaitkan segala sesuatu dengan hal yang berbau supranatural, kita tuh harus cek dulu dengan benar gitunya, tong selalu kayak menyangkut-nyangkutkan, mengait-ngaitkan gitu ya. Iya. Tetap berpositif thinking aja. Tips dan trik nama eta meureunnya agar selalu terlindungi dari santet, pelet dan lain sebagainya. Apa? Ya dengan perilaku baik aja. Baik kepada sesama, pada
orang jauh pun seperti di medsos kayak gitu. Punya ini mah ngomel. Iya kan kadang-kadang kita nggak sadar komen negatif orang kayak joget-joget gitu, komen saya enaknya. Tahu dia sakit hati sampai nangis. Banyak netizennya cara rahat. Iya, kadang dia nggak sadar, tahu besoknya kok saya jadi sial, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa jadi dari orang yang tersakiti itu. Jadi kita harus sering-sering minta maaf sama orang bernyawanya dan memaafkan orang hutan. Capek tuh sih jadi praktisi, Wak. Ya kalau kita turut open terus handphone mah capek. Ya kadang-kadang perlu lah. Ada asisten nggak? Sekarang ini enggak. Kemarin ada. Dulu pernah. Kenapa dia pensiun? Pensiun dia udah buka praktek sendiri. Jangan-jangan asistennya yang tadi saya podcast. Waduh kurang tahu kalau itu. Inisialnya kita sebut Dedet. Wah, Erik batuk teman-teman. Wah, kita kopinya diminum dulu atuh. Tapi asik banget nih, Wak. Nanti kalau misalkan saya mau podcast lagi untuk cerita-cerita mistis atau mungkin sekedar bercerita pengalaman. Wah, juga ada pengalaman mungkin ketemu setan. Sering lah. Anjir. Kok anjir? Maaf, Wak. Saya excited. Excited gitu. Ketemu setan. Pengen ketemu setan mah ke masjid. Hah? Ke masjid. Apa? Kalau pengen ketemu setan. Kenapa setan di masjid? Itu kan orang-orang sholat digodain sama dia. Nongkrong aja di situ. Pantesan malas ke masjid. Ya, iya, digodain karena banyak setannya. Iya, tempat paling banyak itu. Oke. Nah, Wak, tertarik ya. Gua pernah ketemu setan apa paling menyeramkan sih gua. Gak ada yang menyeramkan sih, cuma kepada menjijikan aja. Penjijikan? Menjijikan, pika geleuheun kata orang Sunda mah. Bikin muntah gitu. Ketemu setan yang pika geleuheun. Iya. Tapi kalau saya ketemu temen yang pika geleuheun, ya. Bagus itu juga buat bercermin itu teh. Bahwa saat kelakuan kita seperti dia itu pika sebelen gitu. Tapi kenapa, Wak? Itu setan tuh di mana datangnya tiba-tiba gua bisa ketemu sama setan? Setan kan udah ada dari zaman kita belum lahir juga. Ada umurnya kan panjang kalau setan. Ya, terus namun gitu manehana dapat menunjukkan dirinya ke gua dengan bentuk yang pika geleuheun gitu. Ya mungkin dia pengen diketahui bahwa dia ada di situ. Nomor satunya itu. Reaksi gua kumaha ningali setan. Ya nggak gimana sih, cuman kebanyakan mah nyebelin gitu, kebanyakan. Jadi ngegoda kita supaya satu emosi, kedua keganggu ibadah, malas ke masjid atau malas silaturahmi ke saudara. Karena rumah saudara tuh ada nongol di dapur segala macam, jadi saya malas ke situ. Malas. Ya. Sebenarnya bukan takut ya. Takut juga sih sebenarnya. Takut minta duit, gak semua takut pinjam duit. Udah nggak punya diminjam pula. Jangan dibahas. Sakit kuping saya. Pernah itu, Wak, tiba-tiba telepon subuh-subuh suka minjem gocap aja, langsung merinding. Gitu. Asli diblokir lah saya. Kaget. Mengerikan. Jadi anomali yang paling mengerikan bagi seorang Wak Erik adalah minjem duit, guys. Tapi memangnya kan gini, Wak, kenapa banyak orang yang sering bertemu dengan hantu kuntilanak, hantu pocong gitu ya, genderuwo. Kenapa itu aja muncul teh nggak ada teh, misalkan ada setan kredit atau mungkin vampir, Dracula, kenapa gitu di kontur kita tuh banyaknya yang ketemu tuh yang eta-eta wae gitu, Pak. Emang mereka yang kasta-kasta yang receh banget gitu, yang apa sering jahilnya. Sebenarnya bukan kasta sih. Itu yang sering dibicarakan orang, ya bentukan-bentukan seperti itu. Oh, kan seperti yang Akang sebutkan tadi, itu cuma ada di Indonesia loh. Oh iya, itu berarti produk budaya kita. Iya, kalau untuk Nusantara kan pocong, kuntilanak, genderuwo. Pernah nggak ketemu sama setan susternya saat pakai sepatu roda? Belum pernah. Belum. Mudah-mudahan aja enggak lah, malas ketemunya juga mau ngapain. Iya bener, Pak. Itu berarti udah memang kumaha obrolan jelema ya. Ya, orang keseringan yang dia visual kan. Ya kan dari tontonan di Indonesia kan banyaknya itu.
pocong, kuntilanak, banyaknya itu dari zaman dulu itu. Iya, kayak beranak dalam kubur, kuntilanak kan gitu yang mitologinya. Iya kan. Dari itu baru ada itu sekitar tahun 80-an setan jenis kuntilanak pocong. Wah, Zaman dulu nggak ada. Tanya sama kakek buyut yang masih hidup lah, usia sekitar di atas 80. Zaman dulu nggak ada pocong kuntilanak semenjak Susana. oh, jadi setan di kita tuh mengadopsi dari sana. Iya. Terus zaman Aki Buyut, naon atuh aya? Ya tanyain aja sama yang masih hidup sekarang. Zaman dulu setannya apa gitu. Apa sama kuntilanak, pocong. Tapi pernah tuh ketemu sama si Bah Ade mah setan nanti aneh-aneh, wah aya langkong. Ya, Jadi eta mah mun sareupna geus di ladang, tiba-tiba aya heulang di luhur teh cenah. Di handapna teh rorongkong leuleuk mangan gitu. iya tengkorak. Ya. Setan langkong. Terus ada yang disebut boros ngora cenah. Eta teh dia tuh kayak maung tapi bulunya domba. Ya. Datangnya lamun purnama cenah. Kurang teh ini siluman-siluman yang sangat unik gitunya. Ya, intinya awal-awalnya ya kemungkinan ya, feeling saya mah buat nakut-nakutin anak yang nakal sih. Jika nama gitu ya. Awas ada bentuk kayak gini nih namanya pocong. Nah, kan identik orang pocong kan orang mati. Emang tuh orang kan pada takut mati ya. Iya. Dan pocong tuh biasanya cicingnya di gebok gitu. Iya. Di pasaran. Di mall enggak sih di mall. Ya, kalau orang udah di atas 50 tahun ya tahunya itu dari awal film-film mistis di Indonesia. Oh, bener. Terus mitos-mitos anu berkembang di masyarakat kan ada juga yang sampai kayak ada juga nih, wah katanya orang kandungannya hilang. Tahu nggak? Pernah dengar sih. Tetangga saya tuh ada yang udah 8 bulan tapi malamnya dia mimpi ketemu sama kunti katanya. Besoknya hilang. Janinnya hilang, bayinya. Pernah ada itu memang cerita gitu. begitu. Emang benar, emang ada berita-berita seperti itu. Cuman saya nggak sampai ke situ sih, nggak kepikiran gitu. Kok bisa hilang begitu kan? Gitu. Kalau mikirkan, emang kejadiannya sangat jarang. Jarang pisan, tapi aya hiji dua lah gitu. Atau ada cek medis sama kan ada juga tuh yang hamil anggur, Wak. Ya. Jadi dia hamil tapi memang nggak ada janinnya Kayak bukan janin, cuma cairan aja. Secara ilmiahnya kayak gitu. Tapi memang mungkin hiji dua lah nu sampai kayak dapat anomali siga kieu. Dan nenek juga sering bercerita tentang bahwa ada marongge geuningan Wak. Ya. Si penari nate kadang sana si kelaminnya tuh dihilangin dulu, bising ada yang merkosa atau apa. Bisa sampai kayak gitu ya ilmu leluhur gitu. Ya, itu kan untuk kelas-kelas seperti itu tirakatnya berat seperti itu. Wah, udah ya. Kita umur sekarang, bukan umur sekarang ya, zamannya seperti ini. Kita kerja ikhtiar aja kadang-kadang udah kehabisan waktu, kehabisan pikiran. Iya, sudah nggak keburu lagi tirakatnya. Capek benar, Pak. Terus semuanya tuh. Ya kita nikmati aja, tinggal di Indonesia. Indonesia. Tinggal nikmati aja, tetap berpositif thinking, mandi, gitunya. Iya. Kalian tahu aja nggak? Apa aja gua? Anjing hutan. Ya bukan. Oh, aul anu ieu mah. Anu awakna jelema luhurna aul werewolf Indonesia tuh aja. Nah, saya pernah ketemu teman tapi yang bawa ajag. Bukan ajagnya. Untung saya serius dengar. Maaf. Tips dan triks dari Wa agar selalu terlindungi dari gangguan-gangguan metafisik seperti santet, teluh, tenung, dan guna-guna selain dari berbuat baik dan berpositif thinking. Ya nomor satunya lah jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Itu ancoy. Tuhan lindungi saya karena semua kekuatan itu sumbernya satu dari Tuhan semua. Nice banget Pak, Tuhan bisa udah mau bercerita di podcast kita pada hari ini. Anjoy. Pokoknya mau hilap tonton tayangan ini sampai full. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kata-kata hari ini, gue punya nggak? Pokoknya mah harus semangat, nikmati kehidupan sekarang. Pokoknya gitu aja. Semangat aja. Semangat. Nah, saya punya kata-kata hari ini aja. Mengisi harinya bukan berarti mengisi hatinya, teman-teman. Jadi tetap enjoy saja. Oke. Mungkin gitu anu kapiatur. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.